Hai, terima kasih sudah mampir ke sini. Ke kotak romantis, tempat kisah-kisah terlarang mengalir dalam suara. Kali ini, aku akan bercerita tentang Gendis dan Awan, dua manusia biasa yang terjebak dalam rasa yang tak semestinya, tapi terasa begitu nyata. Di antara ruang kantor yang kaku, jam-jam kerja yang melelahkan, tumbuhlah getar-getar halus yang pelan-pelan berubah jadi bara. Tapi seperti cinta yang datang di waktu yang salah. Kisah ini tak hanya tentang hasrat, tapi juga luka. Jadi, duduk yang nyaman ya, dengarkan dengan hati yang tenang, dan biarkan suara ini membawamu ke dunia mereka. Gendis melangkah ringan melewati lorong-lorong kantor dengan semangat yang masih menggebu. Lulusan baru, anak tunggal dari seorang ibu yang berdagang nasi uduk di gang kecil, kini telah duduk di balik meja dengan label perusahaan besar terpampang di seragamnya. Dunia terasa baru, luas, dan penuh janji. Setiap pagi, Gendis datang lebih awal dari kebanyakan staf lain. Ia senang menghirup aroma kopi dari pantry sebelum semua sibuk dengan laporan, rapat, dan suara keyboard yang berpadu seperti irama mesin waktu. Tapi yang paling ia tunggu, diam-diam, adalah ketika pintu ruangannya terbuka dan sosok itu masuk. Awan, 32 tahun, manajer keuangan yang dikenal tegas namun tenang. Pembawaannya berwibawa, matanya tajam namun sering tersenyum. Di hadapan Gendis, dia bukan sekadar atasan. Ia seperti sosok yang menenangkan, seperti kehadiran ayah yang tak lagi ada di rumah mereka. Awal hubungan mereka sederhana, profesional. Awan mengajari Gendis soal sistem pelaporan, alur kerja, dan bagaimana membaca tanda-tanda pasar. Tapi seiring waktu, jarak mereka menyusut. Obrolan mereka mulai melebar ke arah yang lebih personal. Tentang pacar Gendis yang mulai menjauh, tentang malam-malam sepi yang ia habiskan dengan mendengarkan tawa ibunya dari dapur. Awan mendengarkan dan konsep dengan hati yang seperti tak pernah tergesa. Dan dari sanalah semua bermula. Siang itu, mereka makan bersama di kantin kantor. Bukan lagi karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Tawa mereka lebih lepas, tatapan mereka lebih lama dari seharusnya. Tapi belum ada yang melampaui batas. Belum, sampai malam itu datang. Akhir bulan, lembur tak terelakkan. Kantor sepi, hanya lampu-lampu. Meja yang menyala seperti KUNANG gunung yang tersesat di lorong waktu. Gendis duduk di meja kerja, mengetik laporan akhir bulan yang rumit. Awan menghampiri, berdiri di sampingnya, membungkuk sedikit untuk melihat layar. Dan saat itulah, tangan mereka bersentuhan. Taxing, namun tak lekas menjauh. Waktu berhenti sesaat, jantung Gendis berdetak lebih kencang. Suara keyboard lenyap, hanya ada jarak yang mendadak lenyap, dan nafas yang mulai terasa lebih hangat di udara malam. Tak ada kata, hanya bisikan halus di antara kulit yang bertemu. Dan kemudian, seperti ditarik oleh kekuatan tak bernama, awan mendekat, sentuhannya lembut di pundak Gendis. Napas mereka menyatu, dan dalam satu gerakan perlahan, bibir mereka bertemu. Tak terburu-buru, tak meledak-ledak, hanya sebuah pengakuan dalam diam, bahwa ada rasa yang tumbuh tanpa mereka sadari. Ciuman mereka lembut, seperti hujan pertama yang jatuh di tanah kering, mengalir, menyentuh, lalu menenggelamkan logika yang selama ini berdiri kokoh. Malam itu tak sampai pada pelampiasan, tapi cukup untuk membuat mereka tahu, ada sesuatu yang berubah. Keesokan harinya, mereka canggung, senyum mereka ragu, tapi waktu seakan memberi celah, dan di celah itu, hasrat mulai tumbuh diam-diam, seperti api kecil di balik tirai. Lembur kembali datang, seolah malam-malam sunyi memang sengaja diciptakan semesta hanya untuk mereka. Kali ini, awan lebih dulu tiba. Di tangannya, 2 gelas kopi panas. Aroma robusta memenuhi ruangan ketika ia meletakkan salah satunya di meja Gendis. Masih banyak yang perlu dicek, tanyanya. Suaranya rendah, namun hangat. Gendis mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat menerima gelas kopi itu. Sentuhan kecil semalam masih membekas, seperti jejak embun yang belum kering di ujung dedaunan. Awan duduk di meja seberang, hening, hanya denting sendok, dicangkir, dan detak jam dinding yang terdengar. Sampai akhirnya Awan berbicara. Suaranya tenang, tapi menyimpan sesuatu. Maaf, soal semalam. Gendis menoleh, dan dalam tatapan itu tak ada kemarahan, hanya keraguan dan tanya. Aku juga gak tahu kenapa terasa benar.
bisik Gendis. Itulah saat pertama mereka membuka diri, melepas perisai. Gendis bercerita tentang ayahnya yang meninggal saat ia remaja. Tentang bagaimana ia selalu mencari sosok yang bisa membuatnya merasa aman. Dan entah kenapa, kehadiran Awan begitu menenangkan. Seperti pulang ke rumah yang sudah lama hilang dari peta. Awan mengangguk pelan. Ia tidak banyak bicara, tapi dari caranya memandang, Gendis tahu lelaki itu sedang menahan sesuatu. Aku juga merasa tenang saat bersamamu, katanya. Malam itu, tanpa ada perintah atau niat, tubuh mereka kembali mendekat. Di ruang sunyi yang hanya diterangi lampu meja, ciuman mereka tak lagi gugup. Bibir menyatu, tangan perlahan menjelajah, tapi tetap dalam batas rasa. Nafas mereka berat, tubuh mereka saling bersandar, menghangatkan ruang yang dingin. Belum ada yang benar-benar dilampaui, tapi batas sudah kabur. Dan malam itu berakhir dengan Awan mengantar Gendis pulang. Di depan rumah, mereka tak banyak bicara. Gendis hanya tersenyum, menahan gejolak di dada. Lalu dia berkata lirih, "Terima kasih Pak Awan, aku jemput besok pagi ya, motor kamu masih di kantor." Gendis mengangguk, tak ingin berpisah, tapi malam harus ditutup, dan cerita mereka masih akan berlanjut. Pagi itu, Awan datang tepat waktu. Gendis belum siap sepenuhnya. Rambut masih setengah basah, riasan belum lengkap. Ia mempersilakan Awan masuk, dan sang ibu, yang sibuk menyiapkan sarapan, tersenyum ramah. "Bapak siapa ya?" tanya sang ibu. Gendis cepat menanggapi. "Ini Pak Awan, Bu. Atasanku di kantor." Masih lajang. Seketika, Awan melirik Gendis. Ada senyum kecil di bibirnya yang menahan tawa. Kebohongan itu terasa manis, sekaligus getir. Tapi Gendis hanya ingin melindungi perasaan ibunya. Ia takut kalau tahu kebenaran, ibunya akan kecewa, atau lebih buruk kehilangan kepercayaan. Di dalam mobil, Awan akhirnya bertanya, "Kenapa kamu bilang aku belum menikah?" Gendis tersenyum, menatap keluar jendela. "Aku gak siap kalau mama tahu kita sedekat ini." Perjalanan ke kantor terasa lebih dekat dari biasanya. Dan sore harinya, saat pulang tepat waktu, Awan menelepon istrinya. "Sayang, aku lembur ya, bisa malam banget pulangnya," ucapnya dengan tenang. Gendis mendengar. Ia menoleh pelan lalu bertanya, "Kenapa berbohong, Pak?" Awan hanya menatapnya sambil tersenyum. "Karena aku mau ajak kamu jalan malam ini. Kalau kamu mau." Gendis hanya tersenyum. "Aku gak bawa baju ganti." Awan menunjuk ke kursi belakang. Di sana, sebuah tas kecil berisi gaun sederhana dan sepasang sepatu. "Aku belikan waktu istirahat tadi." Gendis terdiam terharu, sekaligus takut akan betapa dalam ia mulai terjerat. Tapi ia tahu, malam ini akan berbeda. Don Ayesa. Restoran itu tersembunyi di bukit selatan kota, menghadap lampu-lampu kecil yang berkedip seperti gugusan bintang di bumi. Gendis duduk di seberang Awan, mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang menyatu lembut dengan kulitnya. Bahunya terbuka, rambut panjangnya digerai seadanya, dan riasan tipis membuat wajahnya tampak lebih jujur, lebih rapuh, lebih memikat. Mereka makan malam dalam percakapan yang pelan. Sesekali, Awan tertawa kecil saat Gendis menceritakan kisah masa kecilnya yang konyol. Tentang kucing tetangga yang pernah dikira arwah penasaran, atau tentang ayahnya yang selalu membangunkannya dengan lagu dangdut keras-keras. "Aku suka kalau kamu cerita gitu," kata Awan sambil menatap matanya dalam. "Aku jadi lupa semua kekacauan di kepalaku." Dan Gendis hanya tersenyum sambil menggenggam tangan lelaki itu di atas meja. Setelah makan malam, mereka menuju penginapan kecil di kaki bukit. Hotel butik bergaya klasik. Bangunannya dari kayu tua yang mengilap, dengan interior hangat bernuansa senja. Di kamar itu, hanya ada satu ranjang besar, tirai yang berkibar oleh AC, dan lampu-lampu kuning yang meredup lembut. Tak ada musik, tak ada suara televisi, hanya desah nafas yang mulai mengisi ruang. Awan menatap Gendis seolah ia tengah membaca puisi dalam diam. Ia menyentuh pipi Gendis dengan telapak hangat, lalu perlahan memeluknya dari belakang. Gendis tak melawan, bahunya merunduk pelan, menyerah pada perasaan yang tak pernah ia duga akan tumbuh secepat ini. Mereka berciuman, lama, dalam. Bibir bertemu bibir seperti rahasia yang disegel bersama. Baju mereka terlepas satu persatu, tanpa terburu, tanpa malu. Tubuh mereka menyatu dalam getar
yang nyaris tak bersuara, seolah tak ingin semesta tahu bahwa malam itu ada dua manusia yang melanggar batas, tapi tidak menyesali. Setelah semuanya, mereka terdiam, saling bersandar. Gendis menggenggam jari Awan erat-erat. Ia tahu apa yang mereka lakukan salah, tapi juga tahu di antara semua kesalahan hidup, ini yang paling membuatnya merasa hidup. Hubungan mereka terus berjalan di sela bayang-bayang. Gendis menjadi semakin cerah, tapi juga semakin waspada. Setiap percakapan di kantor terasa seperti ujian. Setiap tatapan seolah menyimpan curiga. Awan mulai merasa dikejar waktu, diburu tanggung jawab, dan dililit kebohongan yang tak kunjung reda. Istrinya mulai bertanya, awalnya hanya pelan, dengan nada lembut, "Kamu akhir-akhir ini pulang makin malam, capek ya?" Awan hanya menjawab dengan pelukan dan senyum tipis, menyembunyikan rasa bersalah di balik dadanya yang sesak. Di kantor, Gendis mulai menghindari sorotan. Mereka jarang lagi pulang bersama, tapi selalu ada waktu untuk berdua. Di ruang server yang sepi, di tangga darurat yang tak terpakai, atau di mobil Awan yang diparkir paling pojok basement. Sore itu, Awan membawa Gendis keluar kota dengan alasan rapat bersama klien. Tapi di dalam mobil tidak ada map, tidak ada laptop, hanya sepasang hati yang ingin menjauh dari dunia yang mengikat mereka. Mereka menginap di hotel bisnis, tidak mewah, tapi cukup nyaman. Malam itu, mereka kembali bersatu. Kali ini lebih cepat, lebih lapar. Seolah hasrat yang mereka tahan berhari-hari akhirnya meledak. Ciuman mereka dalam, sentuhan mereka tanpa jeda. Awan memeluk Gendis seperti ingin menghapus seluruh dunia, dan Gendis meresponsnya dengan seluruh tubuh, seluruh jiwa. Setelahnya, mereka berbaring dalam diam. Gendis meletakkan telinganya di dada Awan, mendengarkan detak jantung yang tak beraturan. Ia merasa hangat, tapi juga takut. Semakin hari, perasaan ini tak lagi bisa dikendalikan. Di luar kamar, suara sepatu berderap di koridor. Tak ada yang mereka curigai, sampai terdengar ketukan pelan di pintu kamar, diiringi suara perempuan yang akrab dan menusuk. "Awan, aku tahu kamu di dalam." Ketukan itu menghentikan segalanya. Awan bangkit, jantungnya seakan berhenti berdetak. Gendis menarik selimut, tubuhnya gemetar. Suara itu ia tahu, itu suara perempuan yang lebih dulu memiliki hati Awan, istrinya. "Mas Awan, buka pintunya. Aku cuma mau bicara." Awan membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri seorang perempuan dengan wajah yang lelah, mata merah yang tak lagi sanggup menyimpan air mata. Namanya Laras, istri sah yang kini memandang suaminya dengan campuran kecewa dan luka yang dalam. Gendis tak bisa bicara. Ia hanya bisa menatap dari balik selimut. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. "Aku tahu kamu berubah. Aku tahu ada perempuan lain. Tapi aku gak pernah nyangka kamu selingkuh di hotel seperti ini," ucap Laras lirih. Tidak ada teriakan, just susah. Dan sepi itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Awan mencoba mendekat, tapi Laras mundur. "Kau tidak perlu menjelaskan. Aku sudah cukup melihat." Laras menoleh pada Gendis. "Kamu yang jadi alasan dia jarang pulang. Yang bikin anak kami nanya, kenapa papanya gak cerita dongeng lagi sebelum tidur." Gendis tak kuasa menahan tangis. Ia hanya bisa mengangguk pelan, sebagai bentuk pengakuan paling jujur yang bisa ia berikan. Laras meninggalkan kamar itu tanpa menoleh. Dan sejak malam itu, sesuatu dalam diri Awan hancur. Dan dalam diri Gendis, retak tak lagi bisa disatukan. Hujan turun deras pagi itu, seolah langit ikut menangis atas kisah yang tak semestinya terjadi. Pihak HRD memanggil Awan dan Gendis ke ruang pertemuan. Kabar tentang perselingkuhan mereka sudah menyebar. Seorang staf kebersihan mendengar pertengkaran di hotel malam itu dan merekam sebagian percakapan. "Laras, dalam hitungan hari, video itu menyebar. Apa kalian menyadari dampak dari hubungan ini terhadap citra perusahaan?" tanya direktur dengan suara dingin. Awan mengangguk. "Saya siap bertanggung jawab." Surat pemutusan kerja diserahkan. Tak ada ruang untuk pembelaan. Gendis juga harus pergi. Ia menerima surat itu sambil menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Mereka keluar kantor tanpa upacara, tanpa ucapan perpisahan, hanya tatapan dingin rekan kerja yang mengiringi langkah terakhir. Mereka di lorong panjang yang pernah jadi tempat cerita. Beberapa minggu kemudian,
Gendis kembali ke rumah. Ia membantu ibunya menjaga warung kecil di depan gang. Kadang, ia berdiri diam di pojok rumah, mengenang malam-malam ketika sentuhan awan membuatnya merasa hidup. Awan, ia memilih pergi dari kota, meninggalkan Laras dan anaknya. Tak meninggalkan pesan untuk Gendis. Mungkin ia tahu, jika mereka bertemu lagi, luka itu akan dibuka kembali. Dan Gendis hanya menyimpan semua itu di dalam hati. Cinta, rasa bersalah, dan kenangan yang tak pernah bisa ia buang. Karena kadang, cinta datang bukan untuk menetap, tapi untuk mengajari cara bertahan. Setelah semuanya hancur, terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kadang, cinta datang tanpa izin dan menetap dalam ruang yang sempit, seperti Gendis dan Awan yang menemukan pelukan hangat dalam malam yang salah. Mungkin kamu pernah merasakannya juga, rasa yang tak bisa dimiliki, tapi juga tak bisa dihindari. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komentar, atau share ke seseorang yang kamu pikir akan mengerti rasa seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Suara ini akan selalu menunggu kamu di balik sunyi yang tak pernah benar-benar kosong.